اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini ba'dal isya kembali kita dapat melanjutkan kajian dari fikih jual beli dan harta haram, di mana kita telah membahas di pertemuan yang lalu menyinggung terkait dengan jual beli sesuatu yang disifatkan dalam tanggungan, dan telah kita bahas tentang bai'us salam, jual beli sistem salam, dan apa yang berkembang di masa sekarang dari transaksi atau jual beli online, yakni dari dropshipping, dan telah kita paparkan di pertemuan sebelumnya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, untuk memahami terkait dengan transaksi jual beli secara online, yang mana hal tersebut terjadi di zaman sekarang, maka kita perlu memahami beberapa dasar-dasar pembahasan seputar jual beli sistem online, di mana tentu saja transaksi online ini baru terjadi di zaman kita. Adapun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semua jual beli itu dilakukan secara offline, bukan secara online. Barulah di zaman sekarang, ketika alat komunikasi sekarang sudah canggih, maka seseorang terkadang ya tidak perlu pergi ke pasar, tidak perlu pergi ke toko. Nah, dia cukup bertransaksi di dalam rumahnya, ya, dia bisa melakukannya. Demikian pula seorang penjual yang dahulunya mungkin dia harus pergi ke pasar, pergi ke toko, ya, di masa sekarang orang bisa menjadi pedagang besar dan dia tidak punya toko. Yakni toko dalam artian, ya, dia punya rumah, ya, yang di situ berisi barang-barang jualannya, dia tidak punya, tetapi dia punya secara online. Dia punya secara online. Dan tentu saja adanya transaksi online ini memudahkan bagi kita, ya, di dalam melakukan transaksi jual beli. Dan itu tentu saja lebih terasa di kota-kota besar terkadang, di mana kesibukan lebih padat, jadwal-jadwal lebih padat, transaksi manusia lebih banyak, ya, aktivitas orang ketika itu sangat banyak, maka transaksi online ini terkadang sangat diperlukan. Terkadang sangat diperlukan. Nah, selain menyingkat waktu, ya, juga kita akan dapati berbagai kemudahan-kemudahan. Kita akan dapati berbagai kemudahan-kemudahan. Namun dalam transaksi online tidak semuanya halal. Ada yang halal dan ada yang haram. Maka ini yang perlu kita pelajari. Jangan sampai kita bertransaksi secara online dan di situ ada hal-hal yang diharamkan, yang melanggar hukum syariat. Maka di sana disebutkan ada beberapa dasar-dasar yang perlu kita pahami di dalam jual beli online ini. Dari kaidah yang ditetapkan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala, bahwasanya al-aslu fil muamalat al-ibahah. Hukum asal di dalam muamalah, transaksi, adalah boleh selama tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Nah, sebab secara umum Allah telah menghalalkan
yang namanya transaksi jual beli. Wa ahallallahul bai'a, dan Allah telah menghalalkan jual beli. Iya, jadi dalam masalah muamalah syariat memberikan keluasan bagi kita untuk mengembangkan apa yang disebut dengan muamalah itu, selama tidak melanggar syariat, selama tidak melanggar ketentuan agama. Sehingga seseorang diizinkan untuk bertransaksi dengan transaksi apapun sesuai dengan kondisi yang menurutnya dapat menguntungkan dirinya. Dan kaidah ini terus berlaku dari semenjak dahulu sampai di zaman kita sekarang, bahkan nanti sampai akhir zaman. Sehingga ketika ada model transaksi baru, baik secara offline ataukah online, ya, maka kita bisa perhadapkan dengan kaidah ini, bahwa hukum asalnya muamalah adalah boleh, kecuali kalau melanggar ketentuan syariat. Kecuali kalau melanggar ketentuan syariat. Nah, kalau kita lihat dari transaksi-transaksi yang ada, itu kebanyakannya transaksi yang dibuat oleh manusia. Transaksi yang dibuat oleh manusia. Maka di zaman jahiliyah sudah ada transaksi-transaksi yang diterapkan oleh mereka, dan pada transaksi-transaksi tersebut Nabi SAW melihatnya, Nabi SAW mengetahuinya. Maka Nabi tidak melarang, kecuali apabila hal tersebut bertentangan dengan Al-Quran atau ketentuan syariat. Maka Nabi SAW pada transaksi-transaksi yang ada, beliau hanya menetapkan aturan dari aturan-aturan tambahan. Ini gunanya untuk mengetahui mana transaksi yang boleh, mana transaksi yang tidak boleh. Seperti misalnya transaksi jual beli sistem salam, yang mana hal tersebut sudah ada di zaman Nabi SAW. Nabi baru mendapatinya ketika beliau hijrah ke Madinah. Saat beliau di Makkah, beliau tidak mengenal transaksi model salam itu. Jadi dengan membayar uang di depan tunai, sementara barangnya nanti. Iya, dia masih PO, dia masih pesan barangnya. Nah, maka Rasulullah SAW membolehkan hal yang demikian, dan Nabi SAW menetapkan ketentuan-ketentuannya. Kata Rasulullah, man salafa min tamrin falyuslif, atau man aslafa fi tamrin falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum. Barang siapa yang melakukan akad salam untuk korma, dia membeli korma dengan akad salam. Dia serahkan uangnya dulu tunai, kemudian kormanya nanti dikirim setelah beberapa bulan. Inilah akad jual beli salam. Kata Nabi, siapa yang melakukan transaksi itu, maka hendaknya dilakukan dengan takaran yang jelas. Dia beli ukurannya jelas berapa kilo, ya kurma yang dia inginkan. Nah, kemudian dengan timbangan yang jelas. Dengan timbangan yang jelas. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dengan kadar waktu yang jelas pula. Dengan kadar waktu yang jelas pula. Itu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, perhatikan, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, Nabi SAW ketika diperhadapkan pada transaksi tersebut, Nabi tidak serta-merta melarangnya, tetapi Nabi menetapkan ketentuan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Nah, maka demikian halnya terhadap kasus jual beli online yang sangat banyak macam dan ragamnya. Maka kita perhadapkan kepada kaidah ini. Hukum asalnya adalah boleh, halal,
kecuali kalau yang melanggar ketentuan syariat. Nah, dan tentu saja pembahasan tentang jual beli online ini itu dibahas oleh para ulama kontemporer. Ya, karena kalau kita cari di kitab-kitab klasik terdahulu, maka kita tidak akan temukan pembahasan ini secara mendetail di buku-buku terdahulu. Tapi di pembahasan sekarang dari jual beli kontemporer, maka dibahas oleh para ulama dari jual beli yang sistemnya online. Nah, maka itu dasar pertama yang harus kita pahami untuk memahami jual beli secara online. Kemudian juga di dalam ketentuan jual beli, ya, tidak disyaratkan transaksi yang dilakukan, ya, harus terjadi pertemuan antara penjual dan pembeli. Tidak diharuskan seperti itu. Ya, memang itu terjadi dalam kasus jual beli klasik atau sistem offline, tidak online. Kita pergi ke pasar, ketemu penjualnya, kemudian kita datang membeli barang, kita sebagai pembeli. Atau kita pergi ke toko, ya, kemudian mengambil barang di toko tersebut, kita beli secara tunai. Ada penjualnya di situ, ada pembelinya. Tetapi itu bukanlah syarat jual beli. Itu bukanlah syarat jual beli. Nah, karena dalam jual beli tidak harus terjadi pertemuan antara penjual dan pembeli. Ya, selama penjual telah membuka transaksi, ya, maka si pembeli boleh untuk membelinya, sekalipun dia tidak ketemu dengan penjualnya. Sekalipun dia tidak ketemu dengan penjualnya. Ya, sama seperti misalnya ketika kita berada di sebuah warung, ya, ada istilahnya kantin kejujuran. Penjaganya tidak ada di situ, tetapi sudah tertera harga-harga di situ. Nah, kemudian siapa yang mau beli, ya, maka dia tinggal mengambil barangnya, uangnya sudah dia taruh di situ. Kantin kejujuran. Ya, maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, para ulama mengatakan, ya, ketika sudah ada barang-barang yang tertera dengan harga-harganya di situ, walaupun si penjual tidak ada, tapi itu menunjukkan bahwa si penjual telah ridho barangnya untuk dijual, makanya dia sudah tetapkan harganya. Nah, maka kita boleh untuk mengambil barang itu, kemudian kita letakkan uangnya di situ, dan barang itu sudah jadi milik kita. Nah, ini kan tidak terjadi pertemuan secara fisik antara si penjual dan si pembeli, dan itu sah. Namanya bai'ul mu'atah, jual beli mu'atah, dan itu diperbolehkan menurut mayoritas para ulama. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Sehingga yang seperti ini pun diterapkan dalam jual beli sistem online, ya kan? Dalam transaksi online misalnya di marketplace, ya, di toko online, di toko online itu, transaksi jual beli itu dia dilayani oleh mesinnya, ya kan? Kadang bukan dengan orangnya langsung. Kita misalnya beli di Shopee misalnya, nah, atau di Lazada misalnya, atau ya toko online yang lainnya, marketplace yang lainnya. Nah, itu biasanya penjual memang sudah pasang barangnya di toko online tersebut. Kan kalau toko online marketplace itu kan kumpulan para pedagang di situ, ya kan, menjual barang-barangnya. Iya. Kemudian si penjual, ya, tinggal menaruh barang-barangnya di situ, ya, tertera sudah di situ di toko online tersebut. Nah, kemudian nanti yang melayani, kalau ketika ada customer yang mau membeli, ya, itu dilayani oleh mesin, tidak langsung oleh penjualnya, ya kan? Nah, ini yang seperti ini diperbolehkan. Terlebih memang si penjual dan si pembeli tidak berjauhan kota. Yang satunya di Kalimantan, satunya di Jawa misalnya. Nah, tetapi ketika si penjual, ya, sudah memasang barangnya di marketplace tersebut,
lalu menjelaskan kriterianya, menyebutkan harganya, maka ia telah membuka transaksi dan dia ridho dengan adanya para pembeli yang ingin membeli barangnya. Nah, walaupun pada prakteknya nantinya setelahnya itu yang melayani adalah mesin, bukan si penjualnya secara langsung, ya kan? Nah, ini ikhwani fiddin yang seperti ini diperbolehkan di dalam agama kita. Iya, karena dalam jual beli tidak harus bertemu antara penjual dan pembeli secara fisik. Tidak harus seperti itu. Boleh walaupun mereka tidak berjumpa. Boleh walaupun mereka tidak bertemu, ya asalkan mereka telah saling ridho dan tidak ada unsur penipuan di dalamnya. Ya, betul itu adalah barangnya dan memang penjual itu yang memasang barangnya, tidak ada unsur penipuan di situ, maka hukum asalnya adalah diperbolehkan. Iya. Demikian pula ikhwani fiddin, barang yang ditransaksikan. Barang yang ditransaksikan yang menjadi objek transaksi tidak harus ada di majelis akad. Iya. Ini juga dari perkara yang tidak disyaratkan dalam jual beli. Tidak menjadi syarat barang harus ada di hadapan pembeli, tidak harus. Nah, boleh barang tersebut belum ada di hadapan pembeli. Makanya dalam jual beli salam kan nampak sekali yang seperti itu. Barangnya belum ada kan? Barangnya belum ada, dia sudah pesan duluan. Nah, dengan syarat uangnya harus tunai. Nah, karena memang bukan syarat barang itu harus ada di hadapan pembeli. Ya, kecuali terhadap barang-barang yang memang disyaratkan harus serah terima di tempat. Nah, maka tidak boleh sistem online, tidak boleh di sini. Nah, makanya kata para ulama tidak boleh membeli emas secara online. Tidak boleh. Kenapa? Karena emas itu termasuk barang ribawi. Emas itu barang ribawi, perak itu barang ribawi. Maka tidak boleh jual beli emas secara online. Kenapa tidak boleh? Karena tentunya kalau terjadi transaksi secara online pada barang ribawi, ini mengharuskan adanya penundaan. Karena barang harus dikirim, ya kan? Nah sementara syaratnya barang ribawi kalau mau dilakukan transaksi boleh, tapi harus taqabud, harus serah terima di tempat, harus tunai, cash, ada uang, ada emasmu. Tidak boleh ditunda. Kalau online kan dia kirim dulu uangnya, emasnya dikirim, mungkin memakan waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah, ini penundaan seperti ini masuk dalam apa? Riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Nah, makanya sudah pernah kita singgung bahwasanya dalam jual beli online tidak boleh pada barang-barang apa? Ribawi yang sejenis, yang memang apa namanya disyaratkan harus taqabud, atau dia beda jenis tetapi masih satu kelompok. Misalnya beli emas dengan uang, beli emas dengan uang itu kan barang ribawi yang satu kelompok, dia beda jenis tapi satu kelompok, syaratnya harus tunai. Perak juga demikian, harus tunai. Kecuali kalau ada orang beli emas misalnya dengan beras. Nah, beras kan sudah beda sebabnya, ilahnya sudah beda. Nah, sudah beda kelompok. Dia mau beli emas dengan beras tukaran. Nah, maka boleh walaupun secara online. Tapi apakah ada orang beli seperti itu? Kan tidak ada. Orang rata-rata sekarang penukarannya adalah dengan uang barang ribawi. Maka tidak boleh beli emas pakai uang secara online. Jelas ini? Nah, ini yang dipersyaratkan. Jadi kata para ulama bahwasanya barang yang dijadikan objek transaksi tidak harus ada di depan, boleh ditunda, kecuali apa? Barang ribawi. Kecuali barang ribawi yang seperti itu tidak diperbolehkan. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka ini dari perkara yang perlu kita pahami. Kemudian juga dari dasar-dasar jual beli, ya, yang perlu kita pahami untuk memahami transaksi jual beli online, bahwasanya ini yang tadi yang kita
tekankan ya di dasar yang ketiga tadi. Nah, ini lebih ditekankan lagi bahwasanya semua yang harus ditransaksikan secara tunai ya, nah, itu tidak boleh kalau kita transaksikan secara online. Nah, ini yang tadi kita sebutkan dari jual beli barang ribawi. Rasul mengatakan apa? Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasya'iru bisyairi wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin sawaan bi sawain yadan bi yadin fa idza ikhtalafat hadhihi al asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin. Kata Nabi, emas dengan emas, perak dengan perak, kemudian bur dengan bur, gandum halus dengan gandum halus, syair dengan syair, gandum kasar dengan gandum kasar. Ini kalau terjadi penukaran. Kurma dengan kurma, garam dengan garam. 6 barang ribawi. Emas, perak, kemudian gandum halus, gandum kasar, kurma dan garam. Kata Nabi, mislan bimislin sawaan bisawain yadan biyadin. Ini harus sama, takarannya, ukurannya harus sama. Tidak boleh ada yang dilebihkan. Kalau dilebihkan terjadi riba fadl. Kemudian yadan biyadin, harus tunai, transaksinya harus cash. Tidak boleh ada yang ditunda. Nah, tidak boleh ada ditunda kalau terjadi penukaran barang ribawi yang sejenis. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, tapi kalau beda jenis, fabi'u kaifa syi'tum. Nah, silakan lakukan jual beli bagaimanapun yang kamu mau, idza kana yadan biyadin, asalkan tunai. Jadi kalau beda jenis harus apa? Harus tunai. Kalau beda jenis harus tunai. Nah, seperti tadi beli emas dengan perak atau beli emas dengan uang, beli perak dengan uang. Nah, boleh. Tetapi syaratnya harus tunai. Dilebihkan boleh tapi harus tunai. Anda boleh ada transaksi online di situ. Tidak boleh ada transaksi apa? Online di situ. Nah, terkait dengan barang ribawi sudah pernah kita bahas ya di pembahasan sebelumnya. Baik, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, tentu kita pahami bersama bahwasanya barang yang diperjualbelikan ada kalanya memang barang tersebut sudah ada di situ. Sudah jelas di situ, sudah tertentu di situ. Nah, sudah ada di majelis akad. Dan ada kalanya memang objek transaksi barang yang diperjualbelikan itu ya belum ada. Hanya dia mausuf fi dhimmah, baru disifatkan berada pada tanggungan si penjual. Nah, dia yang nanti harus apa? Menghadirkan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan sifat dan kriteria yang sudah disebutkan, sesuai dengan waktu kapan penyerahan barang tersebut. Nah, ya maka yang seperti ini adalah hal yang diperbolehkan. Tapi kapan tidak memenuhi yang seperti ini, maka tidak ada yang namanya jual beli. Nah, ini pada barang-barang yang memang tidak ada. Ya, jual beli barang yang tidak ada, maka tidak ada yang namanya jual beli seperti itu. Ya, boleh menjual barang yang belum ada, tetapi nanti akan ada. Tetapi kalau menjual barang yang memang tidak akan pernah ada, nah, maka hukumnya tidak boleh. Hukumnya apa? Tidak boleh. Nah, ini ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Nah, ketika seorang menjual secara online, dia menjual barangnya terkadang ya kan belum ada. Barang tersebut belum ada, bukan tidak ada, belum ada. Terus bagaimana dia bisa menjual barangnya? Ya, dia bisa menyebutkan sifat-sifatnya, ciri-cirinya, nah kriterianya seperti ini, mereknya begini, lalu dia jual. Nah, itu diperbolehkan dengan akad apa? Jual beli salam. Iya. Nah, ini ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Nah, ketika telah dijelaskan segala sesuatunya, ya, maka yang seperti itu boleh. Yang seperti itu apa? Menjadi boleh. Dan itulah apa yang ada di transaksi jual beli online. Nah, demikian pula ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ya. Ada beberapa pembahasan juga yang disebutkan oleh para ulama
terkait dengan serah terima barang atau uang yang dihukumi, ya, dia sudah menerimanya walaupun secara hakiki dia belum terima. Ya, misalnya mungkin hanya dengan surat, surat atau bukti tanda bahwasanya dia telah memiliki hal tersebut. Itu sah. Asalkan memang itu uruf yang memang ada dan berlaku di masyarakat. Misalnya begini, seseorang misalnya berada di luar negeri, ya, dia ingin menukar uang real misalnya ke rupiah. Dia ingin uang apa, dia tukar uang real ke rupiah di suatu bank misalnya, di suatu bank. Nah, setelah itu, ya, setelah terjadi transaksi penukaran, ya, real ke rupiah, maka pihak bank menerima, ya kan, hal tersebut, ya. Tetapi uang rupiahnya itu dia tidak terima. Si fulan ini tidak menerima uang rupiahnya. Tetapi di mana? Masuk di rekeningnya. Masuk apa di rekeningnya? Yang seperti ini sah dan boleh. Ketika dia sudah lihat, oh sudah masuk di rekening saya. Nah, kan tadi penukaran kan? Penukaran itu kan uang dengan uang kan, itu barang ribawi. Harus apa syaratnya? Harus tunai kan? Nah, itu dihukumi tunai secara hukmi, secara hukum. Walaupun dia tidak terima uang rupiah, tetapi sudah masuk apa di rekeningnya. Nah, dan itu boleh yang seperti itu. Yang seperti itu apa? Yang seperti itu adalah boleh. Dan memang di masyarakat kita yang seperti itu dimaklumi. Nah, itu namanya taqabud hukmi. Taqabud hukmi, serah terima, ya, yang dihukumi dia sudah menerimanya. Walaupun hakikinya belum, dalam artian dia belum menerima uang tunai itu, baru ada tercatat di rekening, tapi itu sudah mewakili dan itu diperbolehkan. Nah, itu diperbolehkan. Iya. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Berbeda kasusnya, seorang misalnya jual beli emas misalnya, beli emas, ya. Kemudian ketika dia serahkan uang, si penjual hanya menyerahkan bukti kepemilikan emas. Apakah itu boleh? Nah, itu tidak boleh, ya kan? Karena apa? Karena ndak apa namanya? Ndak berlaku di urufnya kita. Orang kalau beli emas itu nerima suratnya saja atau emasnya atau dua-duanya? Dua-duanya kan? Tidak cukup hanya sekedar dengan surat. Jadi kalau ada orang misalnya beli emas, dia beli emas kan, itu transaksi jual beli ribawi kan, itu kan, yakni barang ribawi dengan barang ribawi, ya, emas dengan uang, ya kan, syaratnya harus tunai. Baik, dia serahkan uang, kemudian penjual emas dia belum kasih emasnya, dia bilang ini surat kepemilikan kamu sebagai bukti bahwa kamu punya emas ini. Nah, ini tidak boleh. Itu riba nasiah namanya, yang seperti itu. Harus dia serahkan apa? Emasnya dan suratnya. Kenapa? Surat itu tidak mewakili kepemilikan dia sebagai pemilik emas. Karena itu bukan menjadi urufnya kita. Beda dengan kasusnya tadi uang rekening tadi. Kenapa? Ya, karena pada kasus uang rekening, ya, itu sudah menjadi urufnya kita. Bahwasanya uangnya sudah memang ada di situ di rekening, dia tinggal ambil. Nah, berbeda dengan kasus jual beli emas tadi. Karena yang kita kenal di urufnya kita, di kebiasaan kita, kalau orang beli emas dikasih emasnya juga. Bukan hanya dikasih apa? Bukan hanya dikasih surat kepemilikan emas. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Iya, makanya kan melanggar ketika orang-orang apa namanya beli emas kemudian hanya dikasih surat aja, surat kepemilikan saja. Itu melanggar karena apa? Ya, karena dia tidak memilikinya secara utuh. Nah, dia tidak memilikinya secara utuh, melanggar ya syarat jual beli barang ribawi yang harusnya dengan tunai atau cash. Nah, sementara itu tidak secara tunai. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kemudian juga harus dipahami bahwa dalam jual beli online seseorang
berbicara atau dia ngechat ya si penjual atau si penjual ngechat si pembeli, mereka ya hanya sekedar lisan atau tulisan, karena tulisan itu mewakili lisan, maka itu sah, itu dianggap sebagai ijab kabul, itu dianggap sebagai ijab kabul. Makanya ada kaidah yang menyebutkan al-kitabatu taqumu maqamal ibarah indal hajah. Iya, disebutkan oleh Syekh Saleh As-Sadahan kaidah ini ya di dalam kitab beliau Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kubra, bahwasanya tulisan itu mewakili ucapan lisan ketika dibutuhkan. Makanya orang yang bertransaksi secara chat itu sudah dianggap akadnya sah. Nah, akadnya sudah sah. Jelas ini ikhwani fiddin. Baik. Kemudian yang terakhir dari dasar yang perlu dipahami dalam jual beli online ya, bahwasanya si pembeli itu tidak bertanggung jawab terhadap barang yang dia beli sampai barang itu dia terima. Paham? Ketika kita beli online kan, itu kan barang dikirim kan, barang dikirim oleh si penjual dari tokonya dia yang ada di Jawa sana misalnya. Ya kirim. Kita sudah apa? Kita sudah membeli barang tersebut. Nah, pas dikirim ya, maka barang tersebut kalau masih dalam proses pengiriman itu masih tanggung jawab siapa? Si penjual, bukan si pembeli. Makanya ketika barang itu dikirim oleh si penjual dalam keadaan utuh, pas datang ternyata pecah belah, hancur, maka yang bertanggung jawab siapa? Si penjual ya kan? Si penjual yang bertanggung jawab, atau si kurirnya. Si pembeli ini tidak ada urusan dengan si kurir. Ya, si pembeli urusannya kepada si penjual. Si pembeli urusannya kepada si penjual. Nanti si penjual ini boleh untuk komplain kemana? Kepada kurir. Makanya kalau orang jual beli online, ya, ketika ada yang tidak sesuai, jangan yang dimarahi si kurir. Yang dimarahi ini siapa? Dia komplainnya kemana? Ke penjual. Salah kalau dia kepada si kurir. Karena kurir ini posisinya dia sebagai wakil dari si penjual. Dia cuma mengantarkan saja. Nah, kalau mau komplainnya kemana? Ke penjual. Nah, nanti dari penjual baru komplain kemana? Ke si kurir. Kenapa kau kirim barangnya kok jadi hancur begini? Nah, atau tidak sesuai. Ketika misalnya memang ada ketidaksesuaian pada barang yang dikirim tersebut. Jelas ini? Nah, ini dasar-dasarnya. Jadi ketika terjadi pengiriman, terjadi kerusakan, hilang barang itu, maka si pembeli sama sekali tidak menanggung apa-apa. Yang menanggungnya si penjual. Ya, yang menanggungnya adalah si penjual. Si pembeli tidak ada. Dia tidak menanggung uang baliknya kembali. Kadang kan si penjual memang berkata, ya saya mau menggantinya, tapi kamu kirim lagi ke saya. Nah, kamu kirim lagi ke saya barangnya pakai uangmu, dia bilang. Nah, itu tidak boleh. Itu masih tanggung jawab siapa? Si penjual. Si penjual tetap bertanggung jawab. Dia harus balikan itu bagi barang pakai uangnya. Biaya kirimnya pakai uangnya si penjual, bukan si pembeli. Ya, jelas ini. Beda kalau barang itu sudah di tangan si pembeli. Ya, sudah beberapa hari baru si pembeli komplain. Nah, tidak boleh, ya kan? Tidak boleh seperti itu karena sudah di tangannya. Ya, bisa jadi kerusakan dari tangan si pembeli, bukan pada saat pengiriman. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Jadi ini dasar-dasar untuk seseorang itu memahami ya kasus jual beli online. Nah, dari sana baru dia bisa melihat bagaimana jual beli online itu secara utuh. Nah, karena mungkin banyak kebingungan ya kan ketika dalam jual beli online. Nah, nanti juga akan kita sebutkan bagaimana goror jahalah dalam jual beli online itu juga banyak ya menghiasi jual beli online, sehingga dari sana banyak hal yang diharamkan karena gorornya, karena jahalahnya, ketidaktahuannya. Nah, ini juga perlu kita bahas sebelum kita nanti akan sebutkan beberapa kasus jual beli online ya yang ada dan diterapkan di tengah masyarakat kita, bagaimana hukumnya, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alam bisawab.